Guys, kalian tahu nggak fitnahan-fitnahan yang dilontarkan kepada Bapak Prabowo Subianto mengenai tamparan, terus apa sih istilahnya, berantem ya di apalagi rapat gitu ya, dan menurut saya itu black campaign yang jelek banget gitu loh. Kenapa sih orang itu ngecap orang dengan sesuatu yang selalu negatif? Jangan sampai labeling bahwa Prabowo itu keras, bahwa Prabowo itu begini, begitu, begini, semualah yang hal-hal yang buruk ada di dia gitu loh. Emang kalian tuh udah sepinter apa sih, udah berbuat apa sih gitu loh, sampai akhirnya kalian itu tega memfitnah orang yang tidak tahu ujung pangkalnya itu apa gitu loh. Gila ya, sampai sebegitunya ya. Apa sih namanya, kampanye buruk gitu loh istilahnya. Kalau mau berkampanye, berkampanyelah yang sehat, yang benar-benar tuh benar-benar cerdas gitu loh. Jangan menjelek-jelekan pihak lain dong gitu loh. Sekarang kalau mau ada perubahan ya berubah dong. Jangan partai itu saja. Atau cari orang-orang yang memang betul-betul berkualitas. Jangan merendahkan siapapun. Pokoknya kalau menurut saya, siapapun presidennya, yang penting kita masih bisa kerja, bisa makan, bisa hidup enak, bisa jalan-jalan, sehat dan sebagainya. Itu aja. Yang penting kita semua ini, bukan cuma saya, tapi prinsip saya begitu. Jadi saya nggak peduli gitu loh, siapapun presidennya. Jadi kalian nggak usahlah apa namanya, itu secara psikologis juga untungnya mental Pak Prabowo itu kuat loh. Coba kalau enggak, kalian itu udah diapain gitu loh. Kan ditanya tuh sama siapa namanya, Najwa Shihab kemarin tuh. Wah, dicecer tuh abis tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Beliau santai aja ngomongnya itu, ngejawabnya itu. Mau nggak disuruh dengan orang-orang ini diadili, ditangkap dan sebagainya. Nggak perlu, kita tuh maunya tuh berpikiran sejuk katanya gitu. Luar biasa itu apa ya, pemimpin yang bijak gitu loh. Sama kayak Pak Jokowi kemarin waktu pas dihina-hina juga. Beliau bilang udah nggak perlu gini, karena seorang pemimpin memang perlu dikritik, tapi bukan menjelek-jelekan gitu loh. Mengkritik itu kinerjanya, bukan kepada pribadinya itu. Jadi kalian siapapun presidennya sudahlah. Kalau kalian memang nggak mau milih si A, ya udah pilih yang lainnya gitu loh. Tapi nggak boleh ngejelek-jelekin orang dong, nggak boleh kayak begitu. Apalagi memfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu loh. Hati-hati kalau Anda bicara. Kalau zamannya dulu tuh, zaman saya waktu masih kecil, ngomong sedikit aja udah habis tuh, udah hilang tuh orang tuh gitu loh. Sekarang mah ada HAM, ada peraturan. Zaman media sosial itu sekarang tuh udah banyak. Jadi kita tuh bener-bener berperilaku tuh harus bener-bener baik. Karena semua tingkah laku kita itu dipantau. Ingat itu ya. Jadi buat kalian semua, jangan suka ikut-ikutan berpolitik, berkomentar dengan hal-hal yang buruk. Karena nanti suatu saat kamu jadi pemimpin, kamu mendapatkan hal buruk kembali. Ingat, dunia itu berputar. Siapa tahu dari mulut kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bagus dan mensejahterakan masyarakat. Tapi dari hasil omongan kamu yang memburuk-burukan orang lain, akhirnya kamu kena. Gimana rasanya? Gitu loh. Ya, jadi saya sekali lagi saya bilang, jangan sekali-kali memfitnah orang. Itu kesehatan mental nggak baik. Dan Anda berhadapan dengan saya dan tim kesehatan mental. Ingat itu. Salam Lita Gading. Sama juga dengan pembulian kan? Saya mau tanya informasi yang ramai beredar Pak hari ini. Saya mau konfirmasi langsung ke Bapak.
Katanya dalam rapat kabinet, Pak Prabowo sempat emosional, kemudian menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan Harfiq Hasnul Kolbi. Itu informasi yang ramai beredar hari ini, Pak. Saya juga kaget. Jadi itu jelas itu tidak benar ya. Tidak pernah ada rapat seperti itu. Saya juga jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian. Mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas. Saya urusannya selalu, kan saya menteri. Aku menteri, urusannya sama menteri. Jadi pertemuan saya sama Pak Yassin Limpo, hubungan saya sangat baik. Saya nggak ngerti ya, ini ulah-ulah macam apa ya. Ya saya. Apa kira-kira tujuan kalau Pak Prabowo menebak-nebak tujuannya membuat rumor seperti itu, Pak Prabowo emosional, menampar, bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya? Tapi saya dulu di fitnah lebih gawat lagi, Pak. Mau kudeta lah, mau inilah, mau itu. Sedikit-sedikit mau berontak, nggak tahu muka kudeta kali ya. Jadi ini koreksi kita ya. Ini adik-adik mahasiswa, aku manggilnya adik-adik ya. Nggak enak kok manggil. Pantasnya kalian tuh anak-anakku. Tapi nggak, nanti rasanya tua banget nggak ya? Udah. Adik-adikku, adik-adik mahasiswa, nanti kalian akan ambil alih negara ini. Ini negara masa depan kalian punya. Kalau jadi pemimpin, jangan seperti itu. Nggak usah. Ya kan? Baik-baik aja. Demokrasi itu harus baik-baik. Ya ini, adu gagasan. Hanya jangan 10 menit, tapi oke lah. Ya kan? Pak, jadi Pak Prabowo tidak akan menelusuri siapa yang menyebarkan rumor, atau kemudian bahkan menempuh jalur hukum terkait itu, atau seperti apa, Pak? Saya begini, dari dulu, saya punya guru-guru yang mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau kau difitnah, ya kan? Itu tandanya kau diperhitungkan. Ya. Dan biasanya fitnah yang semakin kejam itu membalik kepada orang yang menyebarkan fitnah. Jadi saya nggak pernah urus, saya serahkan kepada yang di atas saja. Mudah-mudahan yang lontarkan itu ya sadar ya, nggak usahlah diterus-teruskan budaya kayak itu memalukan itu, benar nggak ya? Oke.